Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Dawi Channel. Seperti biasa kawan-kawan, kita hari ini atau malam ini akan membahas tentang tim Persiraja Banda Aceh. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di kolom komentar dan juga masukan dari kawan-kawan di kolom komentar, pada malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa tentang Persiraja Aceh. Ya, tentang Persiraja Aceh. Yang pertama saya akan membahas bagaimana persiapan tim Persiraja Aceh, dan kemudian yang kedua saya juga akan membahas tentang peluang-peluang pemain yang bisa didatangkan oleh Persiraja Aceh. Kemudian yang ketiga saya akan bicara tentang peluang Persiraja Aceh untuk juara, dan kemudian yang keempat saya akan membahas tentang mungkinkah Persiraja Banda Aceh hanya numpang lewat dan kemudian terdegradasi. Ya, sebagai fan pecinta Persiraja, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pertama kita bahas dulu bagaimana persiapan tim Persiraja Banda Aceh. Saya melihat dan memantau sejauh ini bahwa persiapan tim Persiraja Aceh, tim dari manajemen Persiraja Aceh telah memantau langsung Stadion Harapan Bangsa, yaitu yang terletak di Lung Raya Kota Banda Aceh. Manajemen Persiraja bertekad untuk segera memperbaiki terutama adalah kualitas rumput stadion tersebut, kemudian juga pencahayaan, kemudian juga mengelola bagaimana pintu masuk nanti, kursi-kursi diserilkan, dibaguskan dan dirapikan. Kemudian juga yang terakhir adalah setelah tadi rumput, kemudian pencahayaan, kemudian ada juga masalah pengelolaan untuk penjualan tiket dan lain-lain sebagainya. Jadi itu dulu pertama tentang persiapan dari Persiraja Banda Aceh, terutama dari segi manajemen Persiraja Aceh. Kemudian yang kedua kita akan bicara lagi peluang pemain yang didatangkan. Ya, menurut saya untuk bisa mendatangkan pemain-pemain hebat berat ya untuk Persiraja Aceh. Kenapa? Karena kita tahu juga walaupun Persiraja Aceh menginginkan memulangkan putra daerah seperti Julfiandi, TM Iksan ya dan lain sebagainya, itu cukup berat saya pikir. Kenapa? Karena kebanyakan pemain tersebut adalah masih terikat kontrak di klub yang sekarang mereka perkuat. Itu artinya kalaupun Persiraja ngotot itu harus mengeluarkan dana yang begitu besar ya. Menurut saya itu lebih baik dana itu bisa digunakan untuk memanggil pemain-pemain lain, atau mungkin seperti rencana sekarang adalah mendatangkan beberapa pemain dari Liga Thailand. Saya lebih setuju seperti itu ya, daripada harus memaksa memulangkan Julfiandi atau Hamdi atau TM Lisan. Mungkin itu gayanya cukup besar ya. Jadi itu adalah pendapat saya. Kalau kawan-kawan setuju silakan, kalau kawan-kawan tidak setuju silakan komentar juga. Alasan saya jelas bahwa untuk memulangkan itu tidak murah, namun untuk tahun pertama ini bisa untuk penting Persiraja Aceh bertahan dulu di Liga 1, nanti di kemudian hari bisa memulangkan putra Aceh seperti Julfiandi, TM Iksan, Hamdi dan lain-lain sebagainya. Kemudian selain pemain putra Aceh, bisa nggak ya Persiraja datangkan pemain lain? Saya kira itu juga berat ya, karena mereka masih tim promosi. Jadi pemain-pemain tentu ingin melihat bagaimana komitmen sebuah klub ya untuk berjuang di Liga 1, apakah sekedar bertahan, apakah sekedar juara. Yang namanya pemain-pemain bintang pasti ingin sebuah klub yang ingin mentargetkan untuk juara Liga 1, itu mereka baru biasanya bisa atau mau bergabung. Kemudian kita bicara soal peluang juara. Ya, ini dia menarik. Bicara soal peluang juara, Presiden Persiraja Aceh Hikam seringkali mengatakan bahwa target kita belum selesai. Target kita adalah Liga 1 dan target kita adalah juara. Menurut saya untuk tahap pertama ini berat ya. Jadi gimana ya, kita bercita-cita berusaha boleh saja, tapi memang kalau bicara soal dari peluang, kita melihat kondisi tim dan membandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain, mungkin Persiraja Banda Aceh bisa menang dari segi semangat karena mereka baru promosi. Tapi untuk bicara soal kualitas pemain, taktik dan permainan, itu Persiraja Banda Aceh masih jauh dibandingkan klub-klub yang lain. Jadi menurut saya bicara soal peluang juara berat ya. Bahkan kalau menurut saya, kalau Persiraja bisa tembus 10 besar aja itu sudah luar biasa sekali. Jadi yang penting bertahan dulu di Liga 1 dan kemudian nanti
ke depan bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkelas ya. Mungkin bisa membawa pulang seperti Osa Saha ya, mantan striker PSAP Sigli yang sekarang lagi tajam-tajamnya dan telah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, bisakah Persiraja terdegradasi? Jadi menurut saya mungkin saja Persiraja akan terdegradasi kalau memang manajemen tidak serius menyiapkan pemain atau materi pemain yang merata. Terutama Liga 1 ini seringkali pemain-pemain yang cedera. Jadi saya pikir buat Persiraja Aceh ke depan harus lebih merata di segala lini ya, terutama di lini backnya ya, atau pemain belakang. Persiraja Aceh memiliki beberapa pemain pengalaman dan juga pemain muda yang pengalaman agar bisa menyeimbangi ya untuk bisa bertahan di Liga 1. Kalau bicara soal peluang terdegradasi, saya sih gimana ya, mungkin 30% bisa saja terjadi kalau tidak ada penambahan pemain yang sudah pengalaman di Liga 1. Saya pikir bisa saja terjadi. Tapi ya kalau Persiraja bisa kembali bermain dengan kualitas yang tinggi dan mengandalkan setiap kemenangan di kandangnya sendiri, saya pikir Persiraja akan bisa bertahan ya minimal di papan tengah lah ya, di papan tengah klasemen nanti ya. Jadi apakah Persiraja bisa terdegradasi? Bisa kalau manajemen tidak mendatangkan pemain baru dan merombak tim. Tapi apabila itu dilakukan dan dirombak tim, dicari pemain yang luar biasa kualitasnya, insya Allah Persiraja akan mampu di ya minimal di papan tengah lah ya. Kalau mungkin Persiraja jangan berkecil hati. Ini hanya analisis saya sebagai seorang pemerhati olahraga, terutama sepak bola. Saya juga sarjana olahraga. Jadi menurut saya Persiraja Aceh bertahan di peringkat 10 saja sudah bagus, dan ke depan nanti akan terus berkembang dengan berjalannya waktu. Yang penting manajemen bisa merangkul semua pihak, terutama bisa merangkul masyarakat Aceh tanpa ada perbedaan di sana. Oke, terima kasih. Itu dulu untuk malam ini, ulasan-ulasan singkat tentang bagaimana persiapan tim Persiraja, kemudian peluang Persiraja mendatangkan pemain, dan kemudian bagaimana juga peluang Persiraja juara, dan juga bagaimana apakah Persiraja bisa terdegradasi. Sekian, terima kasih bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita dari Daus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita sudah tidak sabar menanti Persiraja bertanding di Liga 1. Sekian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.